Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan yang luar biasa. Alhamdulillah. Berjumpa kembali dengan Bu Hartati. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 5 dan 6. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah kerjasama Indonesia dengan ASEAN, cinta tanah air, teks eksplanasi dan kosakata baku, serta cinta produk Indonesia. Nah, sekarang siapkan buku siswa dan peralatan tulismu ya, lalu berdoa untuk memulai pembelajaran. Nah, anak-anakku, Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN supaya Indonesia semakin berkembang. Sikap kita sebagai warga negara yang baik sebaiknya adalah bersikap proaktif dan memberi dukungan positif terhadap program-program ASEAN, bekerja sama dan mau menerima perubahan, menggapai cita-cita dengan giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Lalu apa tujuan kerjasama ASEAN? Tujuan kerjasama ASEAN antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi negara anggota ASEAN, saling memberikan bantuan di bidang pendidikan, profesional maupun teknik, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional, dan meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan manfaat kerjasama ASEAN diantaranya adalah meningkatkan stabilitas regional, memelihara kerjasama antar negara ASEAN, meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, memperluas lapangan kerja, meningkatkan devisa negara, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa, dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kerjasama ASEAN meliputi bidang sosial dan budaya, ekonomi, politik dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, di antaranya pabrik pupuk di Aceh, Indonesia, pabrik abu soda di Thailand, pabrik urea di Malaysia, pabrik tembaga di Filipina, pabrik vaksin dan diesel marin di Singapura. Sedangkan contoh kerjasama di bidang politik dan keamanan di antaranya Deklarasi Kuala Lumpur, Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir, Komunitas Keamanan ASEAN, dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Lalu contoh kerjasama dalam bidang sosial dan budaya apa? Contohnya antara lain, pembangunan sosial dengan menekankan pada kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Bantuan terutama kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk, dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan. Nah, anak-anakku, mendukung kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN merupakan wujud cinta tanah air. Sikap lainnya apa? Ya, betul sekali. Memberikan dukungan yang positif pada pemerintah. Semangat dan selalu bekerja keras untuk menghadapi era globalisasi. Giat belajar menggapai cita-cita. Mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Memegang teguh nilai-nilai luhur bangsa. Dan menggunakan produk Indonesia. Nah, sekarang buatlah peta pikiran yang memuat tentang manfaat, tujuan, dan contoh kerjasama ASEAN dalam beberapa bidang. Kalian bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Kerjakan dengan teman kelompokmu ya, kemudian serahkan kepada gurumu.
Nah, anak-anakku, salah satu dampak globalisasi diantaranya adalah maraknya produk-produk asing yang beredar di Indonesia. Hal tersebut berakibat negatif bagi bangsa. Di antaranya, munculnya liberalisme bangsa yang mengancam kestabilan ekonomi bangsa, ketergantungan terhadap produk luar negeri, kecintaan pada produk Indonesia semakin berkurang, dan produk-produk dalam negeri menurun pembelinya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produk dalam negeri kita? Ya, betul sekali. Di antaranya adalah ciptakan budaya cinta produk dalam negeri, tingkatkan citra positif produk dalam negeri, dan tumbuhkan budaya menggunakan produk dalam negeri. Nah, anak-anak, menghemat energi juga merupakan wujud sikap cinta tanah air. Dengan menghemat energi, kita sudah menjaga kestabilan pasokan energi negara, sehingga warga negara tercukupi kebutuhan energinya, sehingga mati lampu pun tidak sering terjadi. Nah, sekarang buatlah teks eksplanasi sederhana tentang mati lampu. Perhatikan sistematika teks eksplanasi, kosakata baku, dan kalimat efektifnya ya. Masih ingat kan sistematika teks eksplanasi? Ya, bagus sekali. Paragraf pertama, pernyataan umum berisi tentang pengertian mati lampu. Lalu paragraf kedua adalah deret penjelas, menjelaskan tentang penyebab mati lampu. Kemudian paragraf ketiga berisi simpulan tentang pesan yang disampaikan kepada pembaca. Nah, kalian bisa mencari informasi dari berbagai sumber untuk mendukung teks eksplanasimu ya. Kerjakan dengan teman kelompokmu, kemudian serahkan kepada gurumu. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi pada video pembelajaran berikut, kalian bisa tulis pada kolom komentar di bawah ini. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.